Kembali lagi pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih kita berbincang-bincang terkait dengan bagaimana sih sosok Bung Karno, sang proklamator kita dan Bapak Presiden pertama Republik Indonesia. Ada banyak ya Pak yang sudah tadi kita bicarakan nih Pak. Nah, kita akan nyambung lagi Pak. Di segmen ini masih membahas terkait dengan bagaimana sih sosok Bung Karno lebih jauh lagi. Tadi ya Pak, kita udah bicara tentang gagasan. Ada banyak sekali gagasan yang memang dicetuskan oleh Bung Karno ini, baik yang memang berdampak di dalam negeri maupun di luar negeri. Bicara tentang sosok Pak Soekarno ya Pak ya, kiranya nih Pak, apa sih Pak sikap yang dapat kita jadikan sebagai motivasi atau dapat kita contoh nih Pak? Sebagai salah satu sosok dari tokoh pahlawan pergerakan kemerdekaan, pahlawan nasional kita, Bung Karno ini kan sosok yang multi kompleks. Bisa didefinisikan berbagai perspektif dari para pengagumnya seperti saya atau para lawan-lawan politiknya. Tapi hasil akhir dari sepak terjang Bung Karno di dalam politiknya adalah Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Trias Politika tadi, itu kita masih pakai. Kemudian kita tidak bisa membantah pengakuan dunia internasional terhadap bangsa Indonesia. Kalau ada konflik-konflik di luar negeri, Indonesia selalu, ini kan dari warisan dari politik bebas aktifnya Bung Karno, non-aligned policy, jadi non-blok begitu ya, tidak blok barat, tidak blok timur, tetapi mampu memainkan peran internasional sedemikian cantiknya untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia. Nah, ke depan sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya meneladani atau nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Bung Karno atau yang dicontohkan oleh Bung Karno, yaitu ketekunan untuk membaca, belajar berbagai ilmu, masing-masing kita anak bangsa untuk kemajuan bangsa kita, begitu. Saya kira. Jadi itu ya Pak ya. Jadi sikap yang dapat kita contoh nih, ketekunan. Memang kalau misal bicara tentang tekun, tadi ya Pak, ada banyak sekali perjuangan Bung Karno ini. Tadi juga kita ketika off ya, kita juga sempat bincang-bincang banyak ya Pak ya tentang bagaimana perjuangan Bung Karno ini gitu ya. Ada satu amanat Bung Karno yang relevan sampai sekarang, itu nation and character building. Ya, bagaimana membangun karakter bangsa kita, membangun bangsa dan karakter bangsa. Kalau kata orang barat sana, di TikTok saya lihat, if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. If you lose your character, you lose everything. Nah, Bung Karno di era pemerintahannya, dia getol mempropagandakan nation and character building, sehingga ketika Uni Soviet bertanya pada Bung Karno mau dibantu apa rakyat bangsa yang baru merdeka ini? Kata Bung Karno, buatkan universitas di hutan di Kalimantan sana, di Palangkaraya minta dibikin universitas yang besar. Lalu minta apa lagi? Minta stadion, karena sesuai lirik lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, di situ Bung Karno mengisyaratkan bagaimana kita punya tempat di daerah-daerah, nggak cuma Palangkaraya tapi seluruh Indonesia, nggak cuma Jakarta, GBK itu, Stadion Bung Karno, Stadion Gelora Bung Karno, itu tempat menggembleng kekuatan rakyat, menggembleng melahirkan generasi-generasi menuju bangsa yang terdidik. Karena itulah dibangun universitas. Bung Karno tidak minta beras, Bung Karno tidak minta dikirim sandang pangan papan pada saat kita baru merdeka, tapi bikin universitas, bikin gedung olahraga yang besar, kemudian bikin Istiqlal.
Tempat peribadatan ya Pak itu ya? hal-hal fundamental. Bayangkan bagaimana kebesaran sosok Bung Karno bagi bangsa dan negara kita. Betul, jadi sebenarnya itu hal dasar yang sangat penting ya Pak ya. Ibarat pondasi ya pondasi. Kalau semisal satu bangunan bawahnya nggak ada ya udah runtuh gitu ya Pak ya. Tapi tadi melalui gagasan Bung Karno juga terkait dengan pentingnya pendidikan, lalu juga bagaimana ini mengedukasi generasi selanjutnya bahkan di masa mendatang. Kemudian juga tadi ya pembuatan tempat-tempat peribadatan ya Pak. Ini kan menjadi hal yang sebenarnya dasar. Kadang orang memikir itu nggak penting, padahal itu adalah hal terpenting. Apalagi dalam membuat sebuah pondasi satu negara gitu ya Pak. Pak, bicara tentang pendidikan karakter, Pak. Memang Bung Karno ini kan sangat menyuarakan propagandanya, memang pendidikan karakter itu sangat penting ya Pak ya. Nah, kemudian melihat saat ini nih Pak ya, tentu juga Bapak dan pemirsa setia Sultan TV juga kita dapat melihat lah Pak, bagaimana generasi kita saat ini. Mungkin adanya teknologi, ada beberapa generasi nih yang kurang bijak Pak dalam menggunakan teknologi. Akhirnya salah satunya ada juga Pak, banyak banget orang-orang yang berstatement hilang nih karakter anak-anak bangsa Indonesia saat ini. Kemudian Pak, maka dari itu bagaimana Pak anak muda nih ya ini bisa memahami spirit Bung Karno dalam konteks kekinian? Ya, saya berharap pemerintahan baru mendatang, Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran itu bisa mengembalikan P4 sebagai alat untuk membumikan kembali Pancasila itu supaya menjadi ruhnya rakyat Indonesia, menjadi jiwanya rakyat. Jika 300 juta lebih rakyat Indonesia ini berjiwa beratus-ratus kali, beribu-ribu kali berjiwa Pancasila, maka dia akan menjadi bangsa yang berkarakter tadi. Menanamkan karakter. Jadi di sana ada egosentrisme nasional atau nasionalisme. Dan tentunya ini perlu sinergitas antara pemerintahan, masyarakat, dan juga seluruh pihak ya Pak ya. Agar pendidikan karakter bangsa Indonesia tetap ada gitu ya Pak ya, tidak merosot. Salah satu generasi saya mungkin salah satu generasi terakhir yang mengalami penataran P4 sebelum masuk perguruan tinggi. Kalau zaman Rida nggak ada Pak, sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada. Nah, jadi kita ngelotok betul di situ ada kompetisi, kompetisi antar gugus untuk bagaimana sedalam apa memahami Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai landasan ideal, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai guide life guidance daripada bangsa Indonesia, seperti itu. Jadi itu ya Pak ya, sebenarnya yang hal-hal yang terpenting yang memang perlu kita sama-sama kawal nih pemirsa setia Sultan TV, agar memang ini kan cita-cita kita nih Pak ya, ingin Indonesia menjadi generasi emas di 2045 gitu. Ini salah satunya bisa kita lakukan dengan ya tadi kita mengikuti atau kita meneladani nih beberapa sikap-sikap yang baik yang dapat kita ambil dari Bung Karno itu sendiri. Gak kerasa nih. Kita berbincang pemirsa sudah hampir 30 menit Pak, 3 segmen kita banyak banget bincang. Kalau tadi kata Pak Heri bilang kalau misal kita ngomongin Bung Karno ini bisa sampai pagi. Habis. Betul sekali, ada banyak hal yang bisa kita ulik pemirsa. Nah Pak, untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, boleh Pak berikan closing statement dulu nih kepada pemirsa setia Sultan TV terkait dengan tema kita hari ini, Bung Karno di mata pengagumnya. Ya, sebagai generasi penerus bangsa, pada tanggal 6 Juni 2024, tepat 123 tahun kelahiran Bung Karno, mari sebagai anak bangsa kita senantiasa menjunjung tinggi dan menghormati jasa-jasa para pendahulu kita, para pahlawan kita, karena kita akan menjadi bangsa besar, bangsa yang maju, karena kita berdiri di atas pundak para pendahulu kita. Selamat Hari Bung Karno. Baik, terima kasih Pak Heri. Wah,
closing statement yang cukup menyentuh Pak ya. Ini karena kalau misal bicara tentang Saya negara mau Pak, nangis. iya, bicara tentang sebuah negara ya Pak, itu kita juga Iya. terharu ya. Ada banyak sekali perjuangan pemirsa dari para pendahulu kita yang tentunya ya Pak, kita juga Iya. sekarang masih tetap berjuang ya Pak. Iya. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan nih kedaulatan dari Republik Indonesia. Ya. Baik Bapak, Ya. terima kasih Oke, terima sudah kasih, hadir Sultan di TV. Sultan Makasih, Mbak TV. Rida. Semoga nanti Makasih, kita bisa pemirsa. berbincang lagi nih Pak Ya. ya. Makasih semua. Sehat selalu Bapak, Baik. terima kasih. Saya closing terlebih dahulu ya Pak. Ya. Pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kita hari ini bersama Bapak Heri John Jasmara Putra yang merupakan akademisi, membahas mengenai bagaimana sosok Soekarno dalam momentum Bulan Bung Karno. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Ya. Saya, Raudloh Rida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Ya. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.